teman-teman, perkenalkan nama saya Moses Pura, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem koloid. Sebelum kita masuk ke dalam sistem koloid, kita perlu tahu sistem koloid tersebut masuk ke dalam sistem dispersi. Nah, saat kita mencampurkan suatu zat ke dalam zat lain, zat tersebut akan tersebar merata di dalam zat yang lain, atau bisa kita sebut dengan sistem dispersi. Sebagai contohnya, saat kita ingin membuat larutan gula, kita mencampur gula dengan air, di mana gula tersebut akan tersebar merata di dalam air. Jadi kesimpulan dari sistem dispersi dapat kita tarik bahwa sistem dispersi merupakan suatu bentuk persebaran zat yang tersebar merata di dalam suatu zat yang lain. Nah, sistem dispersi terbagi dua, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah suatu zat yang akan tersebar merata, contohnya seperti gula, dan medium pendispersi adalah tempat di mana suatu zat terdispersi tersebut akan tersebar merata, contohnya seperti air. Berdasarkan ukurannya, sistem dispersi dapat kita bedakan menjadi tiga, yaitu sistem dispersi halus atau bisa disebut dengan larutan, sistem dispersi koloid, dan sistem dispersi kasar atau biasa kita sebut dengan suspensi. Untuk membedakan ketiga jenis sistem dispersi tersebut, langsung saja kita masuk ke dalam percobaan yang akan saya buat. Nah, teman-teman, di depan saya ini sudah tersedia 3 gelas. Gelas yang pertama untuk contoh larutan, gelas yang kedua untuk contoh koloid, gelas yang ketiga untuk contoh suspensi. Masing-masing 3 gelas tersebut akan kita isi menggunakan air dengan volume yang sama. Untuk gelas yang pertama akan kita isi dengan gula pasir sebanyak 1 sendok teh, dan gelas kedua kita isi menggunakan susu bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan gelas yang ketiga kita isi dengan beras dengan volume 1 sendok teh. Nah, ketiga gelas tersebut akan kita aduk. Nah, dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, dapat kita temukan beberapa perbedaan. Pertama, yaitu penampilan fisik. Dari larutan tersendiri, dapat kita katakan penampilan fisiknya adalah jernih. Sedangkan untuk koloid dan suspensi memiliki penampilan fisik yang keruh. Perbedaan yang kedua adalah kestabilan. Dari larutan sendiri memiliki sifat yang sangat stabil, atau tidak terjadi endapan atau tidak dapat berpisah. Sedangkan kestabilan di koloid cenderung stabil atau sukar untuk berpisah. Sedangkan untuk suspensi mudah berpisah atau terjadi endapan. Untuk perbedaan yang ketiga adalah sifat campuran, di mana larutan memiliki sifat campuran homogen, sedangkan koloid dan suspensi memiliki sifat campuran yang heterogen. Nah, apa sih perbedaan dari homogen dan heterogen? Homogen adalah campuran yang sejenis, di mana zat terdispersinya dan medium terdispersinya tidak dapat lagi kita bedakan. Sedangkan heterogen adalah campuran yang tidak sejenis, di mana antara zat terdispersinya dan medium pendispersinya masih dapat kita bedakan. Untuk perbedaan yang keempat adalah cara pemisahan. Untuk larutan, menggunakan penyaring apapun tidak akan bisa kita pisahkan. Sedangkan untuk koloid masih dapat kita pisahkan, tetapi menggunakan penyaring ultra atau kertas saring. Sedangkan suspensi menggunakan penyaring manapun masih tetap bisa kita saring. Nah,
Saya harap dari percobaan yang setelah saya lakukan, teman-teman jadi mengerti antara ketiga perbedaan sistem dispersi tersebut. Nah, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis koloid. Oke teman-teman, jadi di sini kita masuk ke dalam jenis-jenis koloid. Nah, jenis-jenis koloid ada 8, yaitu sol padat, emulsi padat, buih padat, sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol cair. Berikut, mulai dari medium pendispersi padat. Jika fase terdispersinya adalah padat, maka jenis koloid yang akan kita peroleh adalah sol padat. Sebagai contoh, kaca warna. Jika fase terdispersinya adalah cair, maka jenis koloid yang akan kita peroleh adalah emulsi padat. Sebagai contoh, keju. Jika fase terdispersinya adalah gas, maka jenis koloid yang akan kita dapat adalah buih padat. Untuk contohnya adalah batu apung. Yang kedua, kita masuk ke dalam medium pendispersi cair. Jika fase terdispersinya adalah padat, maka jenis koloid yang akan kita peroleh adalah sol. Dengan contoh cat. Jika fase terdispersinya adalah cair, maka jenis koloid yang kita peroleh adalah emulsi. Dengan contoh susu. Dan jika fase terdispersinya adalah gas, maka jenis koloid yang kita dapat adalah buih. Sebagai contohnya krim. Lalu yang terakhir, kita masuk ke dalam medium pendispersi gas. Jika fase terdispersi dari medium pendispersi gas adalah padat, maka jenis koloid yang kita peroleh adalah aerosol padat. Sebagai contohnya debu. Jika fase terdispersinya adalah cair, maka jenis koloid yang akan kita peroleh adalah aerosol cair. Sebagai contohnya adalah kabut. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat yang khas, yang berbeda dari sistem dispersi lainnya. Misalnya, 1. Efek tindal, 2. Gerak Brown, 3. Absorpsi, 4. Koagulasi. Pertama, efek tindal. Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya, sorot lampu atau senter atau proyektor di udara yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Sebagai contohnya, debu yang ada di udara dan air susu bubuk. Sifat koloid yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Jika partikel-partikel koloid mengabsorpsi ion yang bermuatan positif pada permukaannya, koloid tersebut menjadi bermuatan positif, dan sebaliknya. Sebagai contoh adalah penjernihan menggunakan tawas. Saat menambahkan tawas pada air, tawas akan terhidrolisis membentuk aluminium hidroksida, sehingga menyerap partikel-partikel kotor dalam air. Sifat koloid yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid karena adanya penambahan koloid yang bermuatan berlawanan atau pemanasan pendinginan terhadap koloid. Sebagai contoh adalah penjernihan air menggunakan tawas. Selain terjadi sifat absorpsi, terjadi juga sifat koagulasi. Saat air koloid yang bermuatan negatif ditambahkan aluminium sulfat, maka akan terhidrolisis dan membentuk peristiwa penggumpalan. Sebagai contoh yang lain adalah pendinginan puding dan pemanasan putih telur. Sekian penjelasan saya mengenai sistem koloid. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.